Dari situ terus dia menyimpulkan, oh mesti ini ada yang ngatur, ada yang bikin. Roh tadi yang menggerakkan jasad itu juga pasti ada sumbernya. Sumbernya harusnya yang paling puncak. Sumbernya pasti bukan materi. Pasti yang imateri. Kenapa? Karena kalau materi nanti butuh yang materi lagi yang menggerakkan. Dan kalau terus-terusan materi ya tidak mungkin. Karena materi selalu butuh yang menggerakkan. Selalu butuh yang menggerakkan. Pasti dia bukan sesuatu yang materi. Jadi dari situ nanti dia ketemu namanya wajibul wujud. Nah, terus ketika dia menyimpulkan ada wajibul wujud, dimulailah nanti pergeseran cara berpikir dari cara berpikir empiris, lihat fakta, menuju cara berpikir rasional dan akhirnya masuk ke cara berpikir intuitif gaya sufi. Jadi setelah menyimpulkan ada wajibul wujud, ada yang menggerakkan, menguasai alam semesta, kemudian menalar. Ini yang wajibul wujud ini pasti maha penyayang. Yang wajibul wujud ini pasti maha tertib, maha adil, maha teliti, yang terus mikir tentang Tuhan. Setelah itu muhasabah, terus mikir sampai dia ketemu, saya harus ketemu dengan yang wajibul wujud ini. Saya harus bisa menemukan yang imateri, menemukan yang wajibul wujud. Jadi sampai di sini ya. Ini dia melakukan apa bahasanya? Ijtihad sendiri. Gimana caranya aku ketemu yang satu yang wajib ini? Yang jelas imateri. Karena imateri, maka jasadku, fisikku yang materi ini tidak boleh ikut-ikutan. Biar dia tidak ganggu, ya Hai saat itu semacam diet, semacam pokoknya jangan dimanja yang fisik ini, biar dia tidak ganggu terus. Biarkan pikiran, akal, batin yang sejati, yang itu imateri, jiwa yang ada di dalam ini yang imateri, bisa leluasa berhubungan dengan wajibul wujud yang juga imateri. Caranya apa? Fisiknya dikesampingkan, jangan dimanja. Mulailah dia melakukan ritual-ritual kayak para sufi. Sampai nanti ada 3, nanti di belakang kita detailkan lagi pikirannya. Sampai dia melakukan tawaf, niru perputarannya bintang-bintang, niru rotasi matahari. Dia lari-lari mutari pulau, sampai muter-muter persis kayak tariannya Rumi itu. Jadi jasad dibikin letih, dibikin tersisih, tidak penting. Kan ada ceritanya setelah dia muter kayak di Rumi itu pusing dia. Waktu pusing itu semua pikiran, semua hasrat, semua nafsu hilang. Kalau nggak percaya cobaan. Kamu muter kayak itu mesti ngeluh. Kalau sudah pusing itu tesismu nggak jadi-jadi, skripsimu nggak lulus-lulus, itu hilang sudah. Wong yo pusing. Jadi jasadmu kalah sudah. Nah, itu dilakukan oleh Hai. Dan pada puncaknya memang jiwanya jadi kuat. Ketika jiwanya kuat, akhirnya dia mulai masuk ke alam yang selama ini nggak bisa dia akses. Ya kalau ini mulai masuk dunia intuitif, dunia sufistik, ke alam metafisik. Sampai dia mengalami kesatuan dengan yang wajibul wujud itu. Nanti ada tahap-tahapnya. Oke, ini masih ringkesannya. Setelah dia mengalami puncak pengalaman, bertemu dengan yang wajibul wujud itu, dia asik di situ. Karena pengalaman, kamu nggak ngerasa ya, kapan-kapan kalau bisa. Pengalaman dekat dan akrab sama Allah itu kan mengasikkan. Dia asik terus sampai satu ketika ada orang kesasar ke situ. Namanya macam-macam, di banyak buku terjemahnya beda-beda. Ada yang menyebut Absal,
Ada yang menyebut namanya ibsal, ada yang menyebut isal. Terserahlah wong nama aja kok, yang dimaksudkan itu. Nah, isal ini 2 orang sebenarnya bersahabat dengan namanya Salman. Kalau Salman itu kiai fikih, kalau isal ini kiai sufi. Jadi berbeda pendapat, berdebat, terus Absal ini pingin uzlah. Akhirnya dia nyari tempat yang sepi, kok dilala ketemu Hai yang sudah mengalami ekstase. Akhirnya ketemu, kenalan, say hello, tukar-tukaran nomor. Kalau sekarang begitu mungkin. Terus ngobrol. Setelah kenalan, cerita sampai ini dari mana, siapa. Hai juga begitu, cerita dirinya. Terus cerita semua pengalamannya Hai. Absal juga cerita tentang agamanya dan ajarannya. Terus dari situ ketemu. Oh iya, kita sama berarti ya. Yang saya cari dengan akalku itu kok disebut semua di ajaranmu. Berarti pencarian akalku itu sebenarnya cocok sama agamamu. Karena kebetulan karena Absal ini sufi, pikiran-pikirannya dekat sama pencariannya si Hai. Terus Hai jadi penasaran, pingin tahu kayak gimana sih duniamu, dunia ramai itu ketika menerjemahkan agama itu seperti apa sih? Oh ya, tenang aja, ayo tak ajak ke rumah temanku. Dia raja bahasanya, kepala suku, namanya Salman. Dia kiai juga, dia lebih ngerti ajaran. Dia ulama fikih. Akhirnya berdua datanglah ke tempatnya Salman yang ulama fikih ini. Ya bertamu ke sana, terus dikasih minum segala. Minum dulu. Setelah minum terus cerita bahwa saya sudah hasil eksplorasiku sendiri, aku menemukan banyak sekali kebenaran. Yang setelah tak cross check sama ajarannya Ibsal yang sufi, ini banyak samanya. Terus Salman, karena dia raja yang baik, kepala suku yang baik, lah terus sampean maunya, saya pingin ajaranku yang penting ini disebarkan di masyarakat. Terus katanya Salman, ya sudah monggolah, ndak apa-apa, saya kasih forum. Masjid Sudirman itu sering kosong kalau malam. Dikasihlah forum oleh Salman. Cuma pokoknya begitu dikasih forum, si Hai ini semangat. Pokoknya ngaji filsafat beneran ini alamat. Dia mau cerita pengalamannya selama ini di Pulau Wak-Wak. Biar orang sama tercerahkannya kayak dirinya. Tapi begitu dia ngomong sesuai pengalamannya, masyarakat cuma melongo. Ndak paham. Iki orang ngomong apa to ya? Ndak nyampe mereka. Ya mungkin di awal-awal mereka kasihan aja, masa takmirnya sudah ngundang pembicara, masa nggak ada yang datang, dibetah-betahin dengerin. Lama-lama habis. Lama-lama banyak yang benci karena bosen dan dikritik. Ajaran sesat itu. Nggak sama kayak ajaran kita. Baru terus Hai di situ sadar bahwa memang jangan-jangan manusia itu level-level. Kalau levelnya kayak Absal ini cocok untuk belajar pencarian filosofisku. Tapi kalau orang-orang yang di masjid kayak gini ini apa ya cocok ya? Buktinya mereka ndak paham. Ngaji cuma nyari teh sama kopi. Ya, itu bukan kata-kataku, itu kan hasil kesimpulannya Hai. Jadi jangan-jangan ini memang manusia ini ada levelnya.
Berarti keliru aku tadi, terlalu bersemangat. Tak pikir semua orang antusias menyambut kebenaran. Ternyata enggak semua orang siap untuk menerima kebenaran-kebenaran semacam yang kita gali selama ini berdua sama Absal. Akhirnya nanti, hai, ya kalau gitu yang mampu masuk ke level ini, tolong dijaga, jangan sampai turun level. Yang tidak nyampe ya tetap pakai bahasa agama. Tetap pakai simbol-simbol fikih, simbol-simbol yang ada di kitab suci. Terus hai, kembali lagi ke Pulau Wak-Wak dan uzlah di sana, menikmati kedekatannya sama wajibul wujud. Itu ringkesannya. Sekarang kita buka pelan-pelan makna simbol-simbol yang ada dalam kisahnya hai. Oke, ada kalimat di tengah yang setelah hai mengalami pencerahan, menurut saya bagus. Katanya Ibnu Tufel, sekarang mari dengarkan kata hatimu. Tataplah mata batinmu akan apa yang diisyaratkan kepadamu. Barangkali dengan isyarat tersebut engkau menemukan petunjuk yang dapat membawamu ke jalan kebenaran. Namun dengan satu syarat, saat ini jangan memintaku untuk menjelaskan pengalaman tersebut secara lisan tentang apa yang aku jelaskan dengan tulisan. Karena kesempatanku untuk menjelaskannya secara lisan sangatlah terbatas, dan aku tak mampu menjelaskan apa yang terlintas dalam benak dengan menggunakan kata-kata. Jadi ini Ibnu Tufel mau ngomong, setelah mengalami puncak pengalaman bersama Tuhan, aku tidak bisa ngomong lagi sudah. Wis cukup yang tak tulis, ya itu aja. Kalau kamu mau, dengarkan kata hatimu. Cuma kata hati yang jernih, mata batin yang jernih. Kamu akan bisa menangkap banyak sekali isyarat. Kalau batinmu kotor, ya dibersihkan dulu. Baru kamu paham apa yang nanti aku omongkan. Nah, ini kalimat perantara. Setelah hai mengalami ekstase. Susah dijelaskan. Ya bisa aku cuma nulis seperti ini. Kalau mau tak jelaskan detail, ndak bisa. Pengalaman itu harus dialami sendiri. Saya mau cerita manisnya teh yang tak minum tadi, susah. Kalau kamu ingin tahu, minumlah sendiri teh itu. Tehmu sendiri-sendiri, tapi jangan ke sini. Kamu baru ngerti seperti apa manisnya. Kalau hanya tak ceritain, ndak nyampe. Maunya Ibnu Tufel setelah nyampe di level intuitif, level laku, setelah hai tadi mengalami fase pemahaman, kemudian ada beberapa fase laku, nanti ada 3 fase. Di level itu harus dijalani, tidak bisa cuma dipahami. Itu yang katanya orang Jawa, ilmu itu kelakone kanthi laku. Ini nanti yang membedakan filsafat Islam dengan filsafat Barat. Ibnu Sina itu setelah capek-capek ngomong Aristoteles, capek-capek menjelaskan tentang Sokrates, Plato, bagian belakang yang dia bahas di akhir-akhir hidupnya, Hikmatul Masyriq, filsafat ketimuran. Ghazali juga begitu, setelah muter di hampir semua keilmuan, berujung dengan intuisi, pengalaman sufistik. Farabi juga begitu. Jadi ini khas kalau dalam tradisi Islam. Biasanya penutupnya bau-bau intuisi, khasnya adalah filsafat ilhamiyah, isyraqiyah, filsafat kenabian. Termasuk di Ibnu Tufel ini. Oke, jadi ini ada proses. Nah, kalau prosesnya diikuti kan hasilnya mateng. Setelah pengalaman empiris didalami, tidak puas, naik ke level lebih atas, pengalaman rasional, dijelajahi, naik satu level lagi pengalaman intuitif. Jadi matang, hidupnya utuh. Potensinya terbuka semua. Ada orang yang ujuk-ujuk pengen pengalaman intuitif, tanpa bekal empiris dan rasional. Ya hasilnya bisa jadi kelenek.
ujuk-ujuk mau kebatinan, nanti melahirkan Kanjeng Dimas. Ya. Kebalik. Kenapa? Karena ada yang terlewati. Yang terlewati biasanya akan kosong. Akhirnya apa? Yang kebatinan tadi, yang sufi tadi, ujung-ujung sufi kadang-kadang akhirnya mainnya untuk kepentingan yang kosong. Untuk kepentingan yang empiris, yang rasional, untuk kepentingan dunia. Karena tadi kelewatan. Kalau sudah penuh semua sebelumnya, dunia sudah tahu aku kayak gimana dunia. Ternyata ya gitu aja, lebih enak di sini. Itu karena dia sudah ngalami. Tapi kalau nggak ngalami sama sekali, dia belum selesai dengan dunia, nanti berat masuk ke dunia sufi, gampang tergoda. Jadi kadang-kadang ada orang makom spiritualnya tinggi, tapi bolak-balik kawin. Itu karena ada yang terlampaui kemarin, dia belum puas di situ. Sehingga disibukkan oleh yang bukan makomnya. Nah, itu nanti katanya Ibnu Tufail, cobalah sekarang buka mata batinmu, alami, jangan cuma dipahami. Oke. Jadi hasil ringkesan tadi, Hai bin Yaqdhan itu observasi empiris, melihat realitas. Dari situ dia paham mana partikular, mana universal, itu sampai umur 21. Terus penjelajahan rasional, mikir tentang mana sama, mana beda, mana klasifikasi, mana, itu umur 21 sampai 35. Kemudian masuk ke dunia sufistik, mengalami kebahagiaan sejati, kebenaran sejati yang hakiki, itu umur 35 sampai 49. Setelah itu kembali lagi ke dunia, mengajarkan, mencerahkan yang lain, itu berarti 49 ke atas. Kalau Ibnu Tufail 1105 dan nanti meninggal 1185. Jadi umurnya 80 tahun. Dan ring waktu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga ini sebenarnya mengkiaskan sejarah hidupnya sendiri si Ibnu Tufail. Jadi dia belajar dulu ilmu empiris, kemudian ilmu-ilmu rasional, dan terakhir ilmu-ilmu intuitif, setelah itu menyebarkan ajaran. Berarti umur 49 ke atas. Sekarang umurmu berapa? 21-an kan? Harusnya sudah khatam ilmu-ilmu empiris. Cara baca rasional. Setelah itu baru berpikir metafisik. Itu umur 29 sampai 35. 21 sampai 35. Kalau sudah 35 masuk dunia sufi. Harusnya begitu. Cuma saya kok enggak bisa ya. Makomnya urung nyampe. Oke, terus tuh ringkesannya itu. Nah, sekarang kita lihat. Apa sih yang dilakukan Hai bin Yaqdhan? Kalau dari novel itu ada 3 hal, saya jelaskan tadi ya. 3 laku. Yang pertama laku menahan diri, yang kedua laku, kalau bahasa novelnya itu menyerupai benda-benda langit. Benda-benda langit itu kan patuh, kemudian tertib, kemudian kontinu, tidak pernah membantah, tugasnya apa ya selalu begitu. Nah, dia meniru itu dengan geraknya. Dia merasa benda langit ini mesti digerakkan atau disuruh bergerak dengan oleh yang wajibul wujud tadi. Dan mereka begitu setia, kalau pakai logikanya Hai, sampai mereka bercahaya. Kalau begitu, biar aku bercahaya seperti mereka. Pasti itu karena kemuliaan mereka mengikuti, menaati perintah dari yang wajibul wujud tadi. Kalau bahasanya di situ dari al-fa'il. Yang al-fa'il itu yang menggerakkan, aku harus ikut gerak kayak mereka. Gerakan fisik. Gerakan muter kayak gasing tadi sampai pingsan. Itu dia ingin mengalami itu. Tujuannya apa? Yang pertama sama yang kedua. Yang pertama sama yang kedua ini adalah untuk melemahkan yang fisik. Karena fisik yang terlalu kuat bikin jiwa lemah. Nafsunya kuat.
Hati-hati ya, kalau nafsu kuat itu susah, mikir juga susah. Saya lupa kemarin ada baca, ada gium Arab itu. Agak saru, tapi penting untuk pedomanmu ya. Idza qama dzakaru dzahaba thulutsa aklihi. Kalau itu berdiri, maka 2/3 akalmu hilang. Tinggal 1/3. Maksudnya apa? Ada gium itu, hati-hati kalau nafsumu sedang besar. Orang itu kalau nafsunya besar, akalnya tergerus. Nafsu apa saja sebenarnya. Kalau kamu ambisimu besar, itu biasanya akalmu, kalau di situ malah tinggal 1/3, karena yang 2/3 hilang. Ditempati oleh ambisi. Jadi hati-hati. Caranya kalau lemahkan. Rumus pertama apa? Membatasi diri. Fisik itu penuhi sesuai kebutuhan, cukup. Selesai. Makan kalau cukup 1 piring, ya 1 piring sudah. Nggak usah ngarang-ngarang lagi. Ini kalau nambah cemilan, makanan pembuka, makanan penutup, kemudian ya itu nuruti nafsu kalau begitu. Cukup lah. Cukupmu berapa? Kalau cukupnya nasi kucing 1, ya enggak apa-apa. 1 aja. Kalau kurang ya nambah 1 lagi. Ya, enggak apa-apa. Ya kalau masih kurang lagi ya nambah 1 lagi. Ya, yang penting cukup. Paradigmanya cukup. Syukur-syukur dikurangi sedikit. Karena misinya memang melemahkan. Kalau dalam sufi namanya, kalau dalam suluk bahasa baratnya namanya purgatif. Model penyiksaan diri. Jadi disiksa dikit-dikit bukan karena nggak mampu. Kalau kamu makan nasi kucing 1 karena memang duitnya cukup, itu bukan penyiksaan. Ya memang nggak punya. Kalau punya sih kamu mau beli seangkring-angkringannya punya. Cuma beli cukup 1 aja. Dalam rangka tirakat orang Jawa menyebutnya. Nah, itu apa? Menguatkan jiwa. Bikin jiwa tangguh. Kalau jiwamu tangguh, proses hidup seperti apapun lancar nantinya. Khususnya dalam konteks hubunganmu sama Allah. Karena yang wanafakho fihi min ruhi dalam diri manusia, ada ruhnya, bagian dari ruhnya Allah dalam diri kita. Ini kan terpenjara dalam jasmani. Kalau hidup kita fokusnya pada jasmani, kita tidak akan ketemu sama Allah. Maka kan ada yang hadis qudsi itu, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ketahuilah hakikat dirimu yang sejati. Kalau kamu kenal, maka kamu sebenarnya kenal Allah. Itu maunya di situ. Maka untuk ketemu yang imateri, materinya dia lemahkan. Itu membatasi diri. Jadi baik itu makanan termasuk nafsu, ambisi apapun jenisnya, apakah itu nafsu yang itu, apakah itu nafsu yang lain, dibatasi secukupnya saja. Ya, istri 1 kan cukup. Kalau belum punya ya ditahan. Jangan dilampiaskan yang aneh-aneh. Ya itu latihannya di situ. Jadi jangan dilampiaskan dulu, atau kalau dilampiaskan secukupnya. Ya jangan boros-boros, sabun mahal sekarang. Oke. Loh, kamu kok ketawa, pikiranmu neng ndi? Ya, itu maunya Kalau sudah lemah kan jiwamu kuat. Kalau sudah jiwamu kuat, naik ke level kedua. Kalau di sufi nanti namanya tahalli setelah takholli. Kamu lakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan tipe ilahiyah. Kalau bahasa sufi, takhollak bi ahlakillah. Simbolnya dia muter-muter, tertib seperti tertibnya alam. Setelah itu baru tajalli, musyahadah. Kamu akan sadar, akan tersingkap rahasia-rahasia kunci dari alam semesta. Yang ini nggak bisa cuma dibaca. Kamu baca bolak-balik Ibnu Arabi, baca bolak-balik Rumi. Kalau belum tercerahkan, tidak ada kesadaran dan tidak ada laku yang menuntunmu ke sana, sama aja. Isinya cuma apal. Apal puisi-puisinya Rumi, apal puisi-puisinya Ibnu Arabi.
tapi tidak praktikal. Kalau tidak praktikal, tidak akan ketemu. Sama rahasia mukasyafah, rahasia musyahadah. Harus ada lakunya. Karena ilmu itu kelakonnya harus kanthi laku. Di sufi juga begitu. Harus ada suluknya. Suluk itu salik jalan. Kalau kamu diem aja cuma menghafalkan teorinya, ya tidak akan ketemu hasilnya. Harus jalan.